Hello minasan, welcome to channel yang akan membahas cerita seputar dunia anime. Di video ini, Mimin akan menceritakan anime season awal dari Hajime no Ippo yang berjudul Hajime no Ippo The Fighting. Tokoh utama dari anime ini adalah seorang anak SMA bernama Makunochi Ippo. Ippo adalah anak yang rajin dan selalu membantu ibunya dalam menjalankan bisnis penyewaan kapal pemancingan keluarga mereka, yaitu penyewaan kapal pemancingan Makunochi. Ippo hanya tinggal berdua dengan ibunya karena ayah Ippo telah meninggal saat sedang melaut pada waktu Ippo masih anak-anak. Di sekolah, Ippo juga seperti anak biasa lainnya, bahkan malah terkesan culun, tidak punya bakat olahraga dan lemah, sehingga Ippo sering dibully oleh Umaejawa dan kawan-kawan, salah satu preman di sekolah Ippo. Suatu saat, Ippo sedang dibully oleh Umaejawa dan kawan-kawan saat pulang sekolah di pinggiran sungai. Ippo dihajar oleh Umaejawa dan kawan-kawan dan menghina Ippo dengan menyebut Ippo sebagai anak bucacing karena tiap hari mengurus penyewaan kapal pemancingan milik keluarganya. Kebetulan saat itu ada seseorang sedang jogging sore dan melewati rute pinggiran sungai. Melihat Ippo yang sedang dibully, dia pun menolong Ippo. Umejawa dan kawan-kawan pun akhirnya kabur. Namun, Ippo pingsan setelah kewalahan dihajar oleh Umejawa dan kawan-kawan. Orang itu pun membawa Ippo karena dia pingsan. Ternyata Ippo dibawa ke sebuah sasana tinju. Dan setelah sadar, Ippo diajarkan cara meninju samsak untuk melepaskan stres dan kekesalannya dengan cara menaruh gambar muka Umejawa di samsak. Saat memukul samsak, semua orang di sana kaget dengan kekuatan pukulan Ippo yang dahsyat. Akhirnya orang yang menolong Ippo tadi memberikan video pertandingan boxing dunia agar Ippo tertarik dengan dunia tinju. Setelah rajin menonton video pertandingan itu, akhirnya Ippo tertarik dengan dunia tinju, dan dia pun membeli majalah tinju bulanan. Ippo kaget, ternyata orang yang menolongnya itu ada di majalah tersebut. Dia adalah Mamoru Takamura, seorang petinju profesional yang sedang naik daun. Ippo pun menunggu Takamura jogging di pagi hari untuk menyatakan tekadnya ingin mulai bertinju. Setelah menyampaikan perasaannya, Ippo berkata ingin menjadi kuat dan ingin tahu rasanya kuat seperti apa. Melihat tekad Ippo, Takamura menguji tekad Ippo yang ingin serius jadi petinju. Tidak jauh dari situ, ada sebuah pohon. Kemudian Takamura menyentuhkan daun-daun dari pohon itu, dan dengan tinjunya, Takamura dapat menangkap 10 helai daun dalam kepalanya. Dia pun memberi tantangan kepada Ippo agar bisa mendapat 10 helai daun dengan tinjunya dalam waktu 1 minggu. Bila berhasil, Takamura akan mengajarkan Ippo tinju. Namun, hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap hari Ippo terus berlatih menangkap daun-daun sampai larut malam. Akhirnya Ippo ingin menyerah karena tidak dapat melakukannya. Di saat ingin menyerah, tekad Ippo berkata agar jangan menyerah. Saat itu dia mengingat kembali teknik yang dilakukan Takamura saat menangkap daun-daun yang jatuh. Setelah mengingatnya, Ippo pun sadar bahwa cara yang dia lakukan selama ini berbeda dari yang Takamura lakukan. Itulah kenapa Ippo tidak dapat menangkap daun-daun yang jatuh tersebut. Hari yang dijanjikan pun tiba. Ippo menunggu Takamura yang selalu melakukan jogging di pinggir sungai. Ippo pun menunjukkan hasil latihannya. Ippo berhasil menangkap 10 daun dengan tinjunya. Takamura pun kaget karena seorang amatiran seperti Ippo bisa melakukannya. Dan yang lebih gokil lagi, Ippo menangkap semua daun itu hanya dengan 1 tangan saja. Takamura saja melakukannya dengan 2 tangan. Takamura pun menjelaskan bahwa pukulan itu adalah jab. Kemudian, Takamura pun memenuhi janjinya untuk mengajarkan Ippo tinju. Takamura membawa Ippo ke sasana Komogawa, yang merupakan sasana tempat Takamura berlatih. Namun, sang pelatih Komogawa ragu melihat penampilan Ippo yang tidak meyakinkan untuk jadi petinju. Takamura pun berdebat dengan pelatih Komogawa. Akhirnya, sang pelatih akan mengizinkan Ippo bergabung setelah melihat Ippo latih sparring dengan Miyata.
Miyata adalah seorang petinju yang belum memiliki lisensi pro karena dia baru berumur 16 tahun. Namun secara skill, dia sudah bisa dikatakan pro karena dia sudah berlatih sejak kecil dan dilatih oleh ayahnya yang mantan petinju profesional. Takamura pun setuju dan menjelaskan kepada Ippo bahwa Ippo akan sparring dengan Miyata. Yang Ippo perlu lakukan adalah menunjukkan seluruh kemampuannya saja, tidak perlu menang, supaya pelatih Komogawa yakin dengan kemampuan Ippo yang ingin menjadi petinju. Sparring pun dimulai. Ippo menjadi samsak Miyata dan langsung roboh oleh pukulan Miyata. Namun Ippo tetap bangkit setelah roboh. Di ronde pertama, Takamura menginstruksikan Ippo agar melakukan pertahanan kura-kura tanpa perlu menyerang. Di ronde kedua, Ippo melakukan serangan jab yang sudah dikuasainya kepada Miyata. Namun tetap saja Ippo kepayahan. Tapi di akhir ronde kedua, Ippo hampir mengenai Miyata dengan pukulan strike kanannya yang telah dikuasainya saat pertama kali memukul samsak dengan gambar Ome Jawa. Di ronde ketiga, Miyata mulai serius. Ippo pun jatuh karena pukulan di dagu oleh Miyata. Namun tekad yang kuat Ippo membuatnya bangkit kembali. Dipukul terus-terusan, Ippo jatuh kembali. Namun tetap bangkit. Pelatih Komogawa pun terkesan dengan tekad Ippo. Sedang Miyata mulai panik melihat Ippo yang tidak dapat roboh. Ippo pun masih melawan. Akhirnya Miyata mengeluarkan pukulan andalannya. Saat Ippo meninju Miyata, pukulan counter Miyata melesat telak di wajah Ippo. Dan Ippo pun roboh dan pingsan. Ippo akhirnya terima masuk ke sasana Komogawa, dan pelatih Komogawa langsung yang akan melatih Ippo. Di sasana, Ippo juga berkenalan dengan Kimura dan Aoki. Mereka berdua adalah petinju profesional yang kemudian menjadi senior Ippo di sasana Komogawa selain Takamura. Ya, mereka ini nanti yang akan menjadi pelawak dalam anime ini. Ippo pun dilatih berbagai teknik oleh pelatih Komogawa. Setelah melihat pukulan Ippo yang luar biasa, Komogawa pun tertarik untuk membina Ippo lebih serius. Bahkan, pelatih Komogawa sesumbar. Dalam 3 bulan, Ippo dapat mengalahkan Miyata. Dan pelatih Komogawa berkata demikian saat ada Miyata, dengan tujuan memanas-manasi Miyata agar mereka berdua bisa menjadi rival dan dapat semakin berkembang. Karena telah lama berlatih, sepatu olahraga Ippo pun mulai rusak. Akhirnya Ippo memutuskan untuk membeli sepatu khusus untuk boxing. Namun saat di toko sepatu, Ippo ditawarkan oleh penjual toko sepatu yang mahal dengan alasan sepatu yang mahal pasti bagus. Ippo pun tertarik, namun kebetulan Miyata sedang berada di situ dan mencegah Ippo untuk membeli sepatu itu karena tidak cocok dengan gaya bertarung Ippo yang in-fight atau melejang ke dalam musuh, dan memilihkan sepatu yang cocok dengan Ippo dengan harga yang lebih terjangkau. Ippo pun berterima kasih kepada Miyata. Kemudian mereka mengobrol di pinggiran sungai. Dan Miyata pun menceritakan alasan ia mulai bertinju. Saat kecil, Miyata sangat kagum dengan gaya bertinju ayahnya yang sangat berteknik tinggi dengan pukulan counter yang mematikan. Walaupun tidak mempunyai pukulan yang kuat dan keras, namun di suatu pertandingan, ayah Miyata KO. Dan dagunya pun retak terkena pukulan yang sangat keras, sehingga membuat ayah Miyata pensiun dari dunia tinju. Dengan membawa keyakinan bahwa cara bertinju ayahnya itu benar, Miyata pun berlatih tinju terus-menerus dari kecil. Ippo akhirnya bersemangat mendengar tekad Miyata tersebut. Kemudian Ippo memohon kepada pelatih Komogawa agar melatih dia supaya bisa sparring kembali dengan Miyata dalam 3 bulan ke depan. Pelatih Komogawa kemudian melatih Ippo dengan keras dan mengajarkan pukulan uppercut yang akan mereka gunakan dalam melawan Miyata di sparring tersebut. 3 bulan berlalu, hari yang dinantikan pun tiba. Saat sebelum bertanding, seorang wartawan bernama Fuji dari majalah tinju mampir ke sasana dengan tujuan mewawancara Miyata sebagai petinju amatir yang berbakat. Namun sangat kebetulan karena Miyata akan bertanding hari itu. Takamura lah yang menjadi wasit dalam pertandingan itu dengan peraturan pertandingan 4 ronde dan 3 kali down. Lalu lonceng tanda pertandingan pun dibunyikan. Di ronde pertama, Ippo berhasil membuat Miyata 2 kali down dengan pukulan one-two-nya dan pukulan strike. Miyata pun berhasil membuat Ippo down 2 kali dengan pukulan counternya. Di ronde kedua, Ippo berusaha agresif, namun Miyata yang kepayahan karena down di ronde pertama
melakukan clinch berkali-kali untuk memulihkan tenaganya. Dan di ronde ketiga, Miyata lah yang agresif terus menyerang Ippo sampai down. Namun dengan tekad yang kuat, Ippo akhirnya dapat bangkit lagi. Akhirnya pertandingan dilanjutkan di ronde terakhir. Ippo yang terdesak oleh Miyata mengeluarkan pukulan uppercut dengan posisi sulit. Namun pukulan itu hanya menyerempet dagu Miyata. Tapi ternyata pukulan itu sangat berefek. Miyata pun roboh. Walau sadar, tapi Miyata tidak dapat bangkit lagi karena pengaruh pukulan yang mengenai dagunya berdampak ke otak dan mempengaruhi kaki Miyata sehingga tidak dapat bergerak. Akhirnya Miyata pun kalah dan Ippo berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Beberapa hari setelah pertandingan, Ippo masih belum melihat Miyata. Ippo berharap dapat berteman akrab dengan Miyata, apalagi setelah mereka melakukan pertandingan yang sengit. Namun karena terlihat tidak fokus berlatih, pelatih Komogawa pun menyuruh Ippo untuk berlatih mengikuti Takamura selama seminggu untuk tahu bagaimana jalan menjadi seorang pro, karena Takamura akan melakukan pertandingan 1 minggu lagi. Melihat Takamura yang tanpa mengeluh melakukan diet ketat yang menyiksa diri serta latihan ketat bak di neraka, Ippo pun bersemangat kembali. Hari bertanding pun tiba. Takamura langsung meng-KO lawannya di babak pertama dengan sekali pukul. Memang gokil sih Takamura ini. Dan setelah pertandingan selesai, Ippo pun bertemu dengan Miyata. Ternyata Miyata memberitahu Ippo bahwa dia telah keluar dari sasana Komogawa karena ingin bertanding dengan Ippo di ring profesional, yaitu di turnamen Rocky Jepang Timur. Aturan boxing tidak memperbolehkan petinju dalam satu sasana untuk bertanding profesional. Ippo pun menerima tantangan Miyata tersebut karena Miyata dan Ippo telah sama-sama menang 1 kali dan mereka pun membuat janji untuk membuktikan siapa yang terbaik sekali lagi di ring profesional. Ujian lisensi tinju pun tiba. Ippo sangat gugup dalam ujian itu. Akhirnya tiba waktunya Ippo bertanding. Sempat diremehkan oleh lawannya karena Ippo terlihat sangat gugup dan nampak lemah. Ippo menunjukkan performa yang gemilang. Ippo meng-KO lawannya di ronde pertama dengan pukulan strike kuat. Sontak orang-orang yang menyaksikan pertandingan itu kagum dengan apa yang Ippo lakukan. Namun ada petinju Rocky lain yang menarik perhatian dalam pertandingan hari itu. Dia meng-KO lawannya dengan sadis, dengan suatu pukulan jab yang sangat unik. Setelah keluar dari arena tinju, Takamura menjelaskan kepada Ippo bahwa tinju unik tadi bernama flicker jab, suatu jab dengan jangkauan yang panjang dan seperti sebuah cambuk. Kemudian Fujisan datang menghampiri Ippo dan memperkenalkan orang yang punya flicker jab tadi. Dia adalah Masiba, dan dia juga satu kelas dengan Ippo, yaitu di kelas bulu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Ippo dapat lisensi tinju profesionalnya. Sebagai petinju peringkat C, 4 ronde di kelas bulu. Ippo sangat girang. Saat di jalan pulang, dia bertemu dengan Umei Jawa dan kawan-kawan. Mereka pun mengambil kartu lisensi Ippo, dan Ippo pun mengambil kartu itu dengan sangat cepat dengan gerakan tinju dan jab. Ippo sama sekali tidak ada niat untuk membalas kelakuan Umei Jawa selama ini, walaupun Ippo telah jadi petinju pro. Kemudian, pertandingan debut Ippo pun tiba. Ippo berhadapan dengan Oda Yusuke, seorang petinju yang lebih senior dari Ippo. Dia sebenarnya petinju hebat, tapi tidak punya motivasi sehingga malas dan bolos latihan. Namun kekasih Oda meminta putus dari Oda bila dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh di pertandingannya nanti. Akhirnya Oda pun menjalani latihan dengan serius dalam pertandingan dengan Ippo. Sedang Ippo juga digembleng habis-habisan oleh pelatih Komogawa. Kemudian hari pertandingan pun tiba. Pelipis Ippo sempat berdarah karena terserempet pukulan Oda dan hampir dihentikan oleh wasit. Namun dengan tekad yang kuat, Ippo akhirnya memenangkan pertandingan itu dengan pukulan jab kanan beruntun di wajah Oda di ronde ketiga. Ippo akhirnya memenangi pertandingan debutnya itu dengan gemilang. Miyata yang menyaksikan pertandingan Ippo terlihat puas dengan performa Ippo yang semakin bagus. Wajah Ippo masih bengkak saat dia bersekolah. Ippo bercerita kepada teman-teman sekelasnya bahwa dia jadi petinju pro. Awalnya Ippo ditanya-tanya oleh teman-temannya, dan Ippo pun sangat senang. Namun setelah jam istirahat tidak ada lagi yang peduli dengan Ippo. Akhirnya Ippo makan sendirian di atap sekolah. Umei Jawa dan kawan-kawan pun datang menghampiri Ippo. Ippo mengira mereka akan membuli Ippo lagi. Tapi ternyata mereka ingin minta maaf kepada Ippo. Tapi karena gengsi, mereka tidak bisa bilang. Malah bertanya soal tinju kepada Ippo. Ternyata Umei Jawa dan kawan-kawan adalah penggemar tinju. 1 bulan kemudian pertandingan kedua Ippo dilaksanakan. Latihan yang diberikan pelatih Komogawa adalah pertahanan peekaboo, suatu pertahanan yang rapat dengan melindungi wajah dan perut. Karena pertandingan sebelumnya, kelemahan terbesar Ippo adalah pertahanan. Umei Jawa dan kawan-kawan pun datang ke pertandingan karena ingin melihat Ippo.
Awalnya mereka yakin Ippo akan kalah dalam 10 detik. Lawan Ippo kali ini adalah seorang paman yang punya wajah sangar. Pertandingan pun dimulai. Paman itu terdesak oleh pukulan Ippo yang kuat dan pertahanan Ippo yang rapat. Karena terdesak, dia melakukan cara curang dengan menyundul kepala Ippo. Tapi karena wasit tidak melihatnya, tidak terjadi pelanggaran. Akhirnya saat paman itu ingin menyundul Ippo lagi, Ippo sudah siap dan menahan sundulan paman itu. Das! Uppercut kuat Ippo melayang. Ditahan oleh si paman, tapi pertahanannya hancur karena pukulan kuat Ippo. Selanjutnya Ippo melayangkan pukulan uppercut lagi dan kena telak di wajahnya. Akhirnya paman itu pun roboh. Si isi Korakuen Hall pun bersorak. Umezawa dan kawan-kawan yang awalnya skeptis akhirnya berbalik jadi pendukung Ippo. Kemudian di sekolah Ippo dibawa Umezawa untuk bertemu dengan preman-preman lainnya. Ternyata Umezawa membangga-banggakan Ippo atas pertandingan Ippo sebelumnya dan bilang bahwa Ippo adalah sahabatnya. Mereka pun kagum akan cerita Umezawa. Ippo senang karena ada orang yang di sekolahnya memperhatikan perjuangannya dalam bertinju. Setelah itu Umezawa selalu menonton pertandingan Ippo. Akhirnya, turnamen Rocky Jepang Timur pun dimulai. Ippo berada di blok A, sedang Miyata berada di blok B, sehingga mereka hanya dapat bertanding jika bertemu di final. Pada pertandingan pertama, Ippo berhadapan dengan seorang bernama Jason Ozuma. Ternyata Jason adalah seorang tentara Amerika berkulit hitam yang tinggal di Jepang. Jason adalah seorang yang sangat baik, yang bertinju karena ingin balas budi terhadap sesama yang menerima dia dan menganggap mereka adalah keluarga. Itulah motivasi Jason menjadi petinju pro. Selain itu, Jason punya pukulan hook yang sangat kuat, sampai lawan sparringnya pun pernah masuk rumah sakit. Untuk mengantisipasi Jason, Ippo mulai latihan baru dengan sparring bersama dengan Takamura dan menghindari pukulan hook Takamura. Sparring ini malah menjadi kegiatan melepas stres oleh Takamura. Ippo pun selalu babak belur. Setelah berlatih keras akhirnya menjelang waktu pertandingan, Ippo berhasil menghindari pukulan Takamura. Hari pertandingan pun tiba. Ippo dan Jason bertarung sengit dan pukulan mereka sama-sama masuk kena wajah. Ippo sempat kewalahan dengan hook Jason yang bertubi-tubi dan sempat down, namun dapat bangkit kembali. Kemudian Jason kembali menyerang Ippo dengan hooknya, namun hasil latihan dengan Takamura membuahkan hasil. Di saat Jason mendaratkan hook penghabisan kepada Ippo yang sudah kepayahan, tubuh Ippo refleks dan menghindar. Jason pun kaget. Di situ pukulan uppercut dasar Ippo menghantam perut Jason. Wajah Jason pun terbuka. Ippo memukulnya bertubi-tubi kanan dan kiri, lalu diakhiri dengan pukulan strike kuat. Jason pun KO oleh Ippo. Ippo pun akhirnya memenangi pertandingan pertama turnamen tersebut di ronde kedua. Di pertandingan selanjutnya, Ippo berhadapan dengan Kenta Kobashi. Pertandingan itu juga merupakan pertandingan pembuka bagi title match Takamura dalam memperebutkan sabuk juara dari peringkat 1 Jepang di kelas menengah. Kobashi adalah petinju pasif yang selalu melakukan baiting atau clinch ketika Ippo hendak menyerang dengan pukulan strike kanannya. Sempat frustasi dan kepayahan menghadapi Kobashi dengan gaya tinjunya itu, Ippo akhirnya mendapat peluang setelah Kobashi terlalu bernafsu ingin meng-KO Ippo, padahal Kobashi sedang unggul dalam poin. Serangan agresif Kobashi berhasil dihindari Ippo di saat-saat terakhir. Kemudian Ippo membalas dengan pukulan strike kanannya tepat di wajah Kobashi. Akhirnya Kobashi pun KO di ronde keempat. Selanjutnya pada pertandingan Takamura, sisi stadion dipenuhi oleh pendukung sang juara Jepang. Takamura cukup kesal dengan ributnya suara pendukung lawannya itu. Di ronde pertama, Takamura down karena terkena pukulan counter. Namun dengan semangat juang tinggi setelah mendengar teriakan Ippo dan kawan-kawan, Takamura pun bangkit dan berhasil meng-KO sang juara di ronde pertama dengan pukulan mematikannya. Setelah berhasil menghindari pukulan counter sang juara, Takamura pun menjadi juara Jepang di kelas menengah yang baru. Akhirnya, setelah 10 tahun, Sasana Komogawa dapat membawa sabuk juara Jepang ke sasana mereka, dan pelatih Komogawa berpesta malam itu untuk merayakan kemenangan Takamura. Akhirnya tibalah babak semifinal blok A turnamen Rocky Jepang Timur. Ippo berhadapan dengan unggulan pertama turnamen itu. Dia adalah Hayami, pria tampan yang sangat populer di kalangan cewek. Bahkan setiap pertandingannya selalu dihadiri fans ceweknya yang banyak. Selain itu, Hayami punya pukulan beruntun mematikan yang disebut shotgun, disul dengan uppercut pendek yang mematikan. Untuk menghadapi Hayami, Ippo membuat strategi dengan mempelajari pukulan counter untuk mengantisipasi uppercut pendek Hayami.
dan kemudian dia berlatih keras dengan Aoki untuk menguasai pukulan itu. Akhirnya setelah hari pertandingan tiba, Ippo naik ke ring dengan wajah lebam hasil latihannya dengan Aoki. Dan Aoki juga sama lebamnya. Itu menunjukkan bahwa Ippo telah berhasil mengcounter pukulan Aoki. Pertandingan Ippo dan Hayami pun dimulai. Di luar perkiraan, ternyata Hayami malah bertarung infight dengan Ippo dan meladani adu pukul dengan Ippo. Ippo pun sempat down di ronde pertama, namun Ippo masih dapat bangkit kembali. Pertarungan sengit pun berlangsung saat uppercut pendek Hayami melesat, counter hook Ippo pun menyerang. Namun pukulan mereka mendarat bersama, sehingga masih belum cukup untuk merobohkan Hayami. Saling tukar tunjuk pun terjadi. Akhirnya, uppercut kuat Ippo kena telak di dagu Hayami. Hayami pun roboh dan tak dapat bangkit lagi. Ippo menang KO di ronde pertama dan berhak maju ke babak final turnamen. Di sisi lain, Miyata juga maju ke babak semifinal dan berhadapan dengan Masiba. Satu pertandingan lagi, Miyata dapat memenuhi janjinya untuk bertarung dengan Ippo di babak final. Namun Masiba juga merupakan petarung yang sangat kuat dan selalu menang KO. Hari pertandingan pun tiba. Ippo dan Takamura menonton langsung pertandingan tersebut. Miyata menguasai pertandingan dengan footwork-nya dan pukulan counternya, walaupun awalnya sempat kebingungan menghadapi flicker chop Masiba yang punya jangkauan yang luas. Masiba pun down terkena pukulan Miyata, namun dapat bangkit lagi. Kemudian saat Miyata hendak mengeluarkan pukulan counternya, Masiba pun sengaja menginjak kaki Miyata sehingga Miyata kehilangan keseimbangan. Miyata pun down terkena pukulan bertubi-tubi Masiba, namun Miyata dapat bangkit lagi. Ternyata kaki Miyata cedera sehingga tidak dapat melakukan footwork andalannya. Dan di ronde keempat, Miyata pun kewalahan dan kehabisan tenaga setelah diserang bertubi-tubi oleh Masiba. Miyata pun KO di ronde keempat. Masiba melaju ke babak final. Ippo yang melihat pertandingan itu sangat terguncang dengan kekalahan Miyata. Miyata meminta maaf kepada Ippo melalui ayahnya karena tidak dapat memenuhi janji yang mereka buat.